Tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang gak pengen sukses? Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses setiap orang pasti berbeda-beda. Namun tahu gak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru dan mereka itu mau menyerap bagaikan spons. Orang gagal biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Nggak butuh informasi. Ya, udah tahu. Itu tuh yang biasanya selalu keluar dari mulut mereka. Gak heran kan, kebanyakan orang macam ini justru berpikiran sempit karena segala informasi bukannya terserap malah terpental sama mereka. Hal ketiga, orang sukses selalu melihat atau menemukan peluang di setiap masalah. Mau seburuk apapun pasti ada hal baik yang bisa diambil. Bahkan di kondisi jelek pun tetap aja ada hal positif yang bisa ditemukan. Nah, orang gagal biasanya hanya melihat masalah di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya. Bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan yang lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, ntar kerjaan nambah. Aduh, jangan deh, ntar waktu lemburnya nambah, ntar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya caranya menang supaya saya bisa ngalahin orang itu? Gimana caranya supaya saya bisa naik setinggi-tingginya sedangkan orang itu bisa jatuh terinjak-injak? Dan lebih parah lagi nih, orang gagal itu selalu senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang. Hal ketujuh, orang sukses kalau salah ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja pasti gak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya. Salah bosnya, salah anak buahnya, salah istrinya, salah tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya sendiri. Itu ciri orang gagal. Nah, itu dia bedanya kebiasaan orang sukses dan orang gagal. Kalau kamu kira-kira termasuk yang mana nih? Kalau kamu telah memilih mental seperti orang sukses, bagus. Pertahankan itu dan bahkan tingkatkan. Tapi kalau kamu lebih banyak memiliki mental seperti orang gagal, tunggu dulu. Jangan berkecil hati dulu. Nggak ada kata terlambat kok. Justru sekarang ini adalah kesempatan untuk kamu bisa berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih membangun. Nggak ada kata terlambat asalkan kamu punya niat. Oke?